Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Warda. Waalaikumsalam. Oke, kita ketemu lagi ya. Apakah masih ingat dengan saya Mbak? Mbak Sinta. Oke, betul ya. Baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Dan bagaimana dengan tidur Mbak semalam? Udah jauh lebih enak. Jauh lebih enak ya, oke. Apakah akhir-akhir ini Mbak sering merasa terganggu dengan pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri Mbak? Masih Mbak. Masih, oke Mbak. Apakah yang Mbak lakukan saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul Mbak? Saya melakukan kemarin yang sudah diajarkan sama Mbak Sinta. Oke, teknik untuk mengusir suara-suara aneh tersebut ya Mbak. Oke, bagus sekali ya Mbak. Oke Mbak, sesuai kontrak kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang cara berpikir positif terhadap diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sebagai pribadi yang berharga. Apakah Mbak bersedia? Ya, Mbak. Oke, bersedia ya. Untuk waktu pertemuan kita sekitar 15 menit saja. Kita akan berbincang di sini. Apakah setuju Mbak? Oke, setuju ya. Oke, langsung saja ya Mbak. Di sini saya ingin mengajak Mbak berbincang sebentar tentang Mbak memandang diri sendiri. Begitu. Persepsi diri adalah cara seseorang menilai dan merasakan dirinya, termasuk terhadap anggota tubuhnya. Kemudian perasaan tidak suka atau kurang nyaman terhadap bagian tubuh tertentu dan membicarakannya dapat membantu Mbak dalam memahami perasaan tersebut serta mulai menerima diri Mbak dengan lebih baik begitu. Nah, untuk tujuan kita kali ini itu agar Mbak dapat mengungkapkan perasaan Mbak dengan nyaman, memahami alasan perasaan tersebut muncul, kemudian menerima kondisi tubuh Mbak yang apa adanya gitu ya Mbak. Oke, baik Mbak, untuk suasana kali ini sudah saya siapkan ya agar Mbak lebih nyaman untuk bercerita dan saya akan membantu Mbak mengekspresikan perasaan serta berpikir lebih positif. Kemudian jika Mbak merasa tidak menyukai bagian tubuh tersebut, mari kita coba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Mbak bisa menuliskannya dengan teknik menulis. Saya akan memberi contoh terlebih dahulu, lalu Mbak bisa mencoba seperti yang saya lakukan gitu ya Mbak. Ini sudah saya siapkan ya alat tulisnya, buku serta pensil. Ini Mbak. Oke Mbak, ini saya tuliskan terlebih dahulu ya. Nanti saya akan menanyakan pertanyaan kepada Mbak. Apa pikiran dan perasaan Mbak yang sedang pikirkan saat ini? Saya merasa ingin bunuh diri. Gitu Mbak ya, jadi Mbak bisa menuliskan sesuatu pikiran atau hal-hal negatif begitu yang Mbak rasakan dan ditulis di kertas ini itu Mbak. Mbak, ini ditulis sebanyak-banyaknya. Iya boleh, sesuai dengan apa yang Mbak rasakan gitu. Sudah, saya lihat lebih dulu ya Mbak. Oke, bagus sekali ya Mbak. Mbak sudah bisa bercerita dan mengungkapkannya. Itu hal yang sangat baik sekali. Oke Mbak, untuk sesi kali ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbicara tadi Mbak? Setelah lega dan tenang. Lega dan tenang ya, oke. Berarti Mbaknya sudah mulai membaik gitu ya perasaannya. Oke Mbak Warda, sebelum kita bertemu lagi, Mbak bisa melakukan teknik menulis ini setiap kali perasaan tidak nyaman tersebut muncul ya. Mbak bisa menuliskan sebanyak-banyaknya begitu. Besok kita akan membahas cara melakukan hal-hal baik ketika menghadapi masalah gitu Mbak Warda.
Untuk waktunya sama seperti hari ini jam 9 dan durasinya sekitar 15 menit saja. Apakah bersedia? Bersedia. Oke. Untuk tempatnya mau di sini atau di tempat lain, Mbak? Di sini Di saja. sini saja ya. Baik, jika begitu sebelum saya pamit, apakah ada yang ditanyakan lebih dahulu? Tidak. Tidak ya. Jika begitu terima kasih Mbak Wanda bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.